Selamat malam teman-teman, dan pada malam hari ini aku akan menjelaskan kepada kita semua melalui demonstrasi singkat bagaimana cara kita membuat lampu berkedip dengan pola yang tentu saja lebih bervariasi. Bentar saya besarkan dulu. Jadi di minggu lalu kita sudah membuat lampu menyala. Kita mencoba ada 2 lampu kemarin, kanan dan kiri, dan sekarang kita ada 8 lampu dari praktikum yang telah dilakukan di lab, dan seperti yang telah diberikan syaratnya adalah ada 2 lampu yang bergantian dari kiri ke kanan, dan kemudian ada 4 lampu yang bergantian dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Oke, langsung saja ini ke codingannya. Di sini ada include Mega 32 yang merupakan library dari Mega 32, dan kemudian di bawahnya ada library untuk delay waktu yang digunakan. Kemudian dari void ke while ini masih sama. Kita mendeklarasikan tipe data integer dengan 2 variabel i dan x. Dari sini dapat kita lihat bahwa for menggunakan perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 2. Maksudnya adalah ketika i bernilai true, maka lampu yang nyala itu akan sama dengan 2. Makanya kita buat lebih kecil sama dengan 2. Kalau kita buat i-nya itu lebih kecil dari 2, maka yang menyala pasti 1 lampu. Begitu. Nah, kemudian di dalam perulangannya ada perulangan lagi. For x sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 8. Kenapa lebih kecil sama dengan 8? Itu kita membuat lampunya itu menyala semua, karena lampunya ada 8. Ketika port C-nya kita buat menjadi 1, x-nya itu 1, variabel x kita buat menjadi bernilai true, maka lampunya akan nyala. Kemudian delay-nya kita buat 1000 meter, millisecond. Kemudian port C-nya 0x00. Kemudian for x sama dengan 7. Kenapa 7? Karena kita mulainya itu dari kanan. Dari kanan ke kiri, jadinya berkurang 1, x sama dengan 7, x lebih besar sama dengan 0. Ketika x lebih besar sama dengan 0, maka x dimulai dari 0, x min. Jadinya lampunya akan bergerak dari kanan ke kiri, begitu. Nah, kemudian di sini sama seperti di atas, dan yang port C ini juga sama. Nah, bagaimana kalau kita mau buat dia itu 4 lampunya bisa nyala? Jadi kita bisa mulai dengan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, i plus plus. Ketika dia lebih kecil dari 2, maka lampu yang nyala itu adalah 1. Nah, x sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 3, berarti x sama dengan 0, x 1, x 2, x 3. Jadi ada 4. X plus plus. Jadi ketika x sama dengan 0, maka dieksekusi, x lebih kecil sama dengan 3 true, maka x yang pertama menjadi 1. Diulang sampai 4 kali, maka lampunya akan nyala bergantian, 4 dari kiri, kemudian kanan, kemudian balik lagi, 4 kanan, kemudian 4 kiri. Kita balik seperti perulangan yang ini. Nah, begitu. Kalau teman-teman mau lihat, bisa langsung kita coba di Proteusnya. Tentu saja kita masukkan codingan dari CVAVR ini ke dalam Proteusnya ya teman-teman. Jangan lupa kalau Proteusnya ini harus dijalankan dengan mode administrator. Jadi kalau teman-teman lupa bagaimana cara memasukkan codingannya, bisa klik 2 kali. Nah, di bagian yang program file ini, kita cari di mana kita menaruh filenya. Nah, kita pilih yang X. Oke. Nah, setelah itu kita running. Nah, bisa teman-teman lihat. Lampunya ini bergantian. Nyalanya, karena di codingan saya ini ada 5 kondisi, di mana kondisinya itu ada nyala semua, kemudian bagaimana jika lampunya itu menyala bergantian dari kanan ke kiri, dan kiri ke kanan, kemudian 2 lampu, 2 lampu, 2 lampu, 2 lampu, kiri ke kanan dan kanan ke kiri, dan 4 lampu, kanan kiri dan kiri kanan.
ini cukup cepat guys, makanya kalau kalian lihat secara itu seperti apa? Seperti sama aja, padahal ini berbeda penyalaannya. Jadi ketika kita mengaturnya di dalam CVAVR ini dengan codingan yang berbasiskan C++, kita bisa melakukan berbagai variasi seperti yang kita inginkan di dalam penyalaan lampu ini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat lebih akan lebih berwarna lagi jika kita membuatnya itu dengan menggunakan lampu yang berbeda, teman-teman. Coba kita stop. Jika lampu yang berbeda, seharusnya yang nyala itu akan berbeda. Jadi di P ini saya lupa, dan kalau tidak salah di R P, ya LED, kecuali LED. Hmm. Oh, oh, bukan ini, ini logika informatika ini, di skematik. Hmm, device kayak gitu. Ini bisa kita ubah di bagian P. Tapi saya lupa di bagian mana, nanti kalau saya udah ingat nanti baru saya taruh di deskripsi, teman-teman. Ya, seperti ini. Di sini ada port, jadi kita kalau ambil ground itu di terminal ini. Ketika kita mau ambil ground yang ini, kita bisa ambil di sini guys. Kemudian ada input, seperti yang sudah saya jelaskan di video awal saya, bagaimana cara kita buat lampu nyala. Satu, dua lampu, ketika itu udah nyala, kita sudah mampu konsep purpose-nya, kita bisa terapkan dengan berbagai metode yang berbeda. Begitu teman-teman. Untuk menutup video ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sukses kepada semua.